jangan lupa diklik like dan subscribe-nya ya. Mari sama-sama kita bangun channel ini agar memberi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Azur Yandi, SE, MSI, MM selaku dosen pembimbing manajemen 31. Adapun anggota kelompok kami ialah Rusdi Effendi, saya sendiri, Angeli Wiradana Haloho, Nurbaiti Simbiring, dan satu lagi Febri Dria Ananda. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis antar konsumen yang berbeda dengan pemasar. Pada hubungan tersebut paling tidak salah satu aspek dasar budaya seperti agama, norma-norma sosial, nilai-nilai pendidikan, dan gaya hidup. Komunikasi lintas budaya menjadi penting karena 1. Mampu menyatukan. Komunikasi lintas budaya memiliki peranan yang penting dalam dunia bisnis, salah satunya adalah menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan maupun setiap bisnis yang sedang berjalan. 2. Mempermudah proses negosiasi. Bisnis yang maju bisa saja sudah berkelas dunia. Dan tidak hanya dilakukan domestik saja, komunikasi lintas budaya menjadi kunci utama untuk berbisnis di luar negeri maupun di dalam negeri. 3. Membuka peluang kerjasama yang besar. Fungsi dari komunikasi lintas budaya adalah memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang budaya dari berbagai perusahaan domestik maupun asing, sehingga nantinya perusahaan Anda dapat membuka peluang kerjasama dengan perusahaan lainnya. Era globalisasi seperti saat ini, terdapat banyak perusahaan atau organisasi internasional. Tidak dapat dipungkiri tentunya ada elemen-elemen di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri yang terdiri dari berbagai macam suku negara, bangsa, adat istiadat, agama, dan watak. Oleh karena itu, tentunya dalam mengelola perusahaan atau organisasi tersebut dibutuhkan sistem untuk mengatur profesionalitas dapat tetap terjaga. Kita ambil contoh apabila suatu kelompok yang terdiri dari berbagai macam sudut pandang terjadi suatu perselisihan, maka disinilah manajemen lintas budaya ini kita gunakan. Budaya mempengaruhi perilaku, di mana budaya itu sendiri mendorong kembali manifestasi dari budaya. Peter dan Olson 1998. Perilaku yang dimiliki oleh orang individu mungkin dipandang dan ditiru atau ditolak oleh individu yang lain. Hal tersebut kemudian menjadi norma-norma perilaku grup dan identifikasikan sebagai bagian dari budaya yang diperlihatkan dalam populasi. 6. Teknik komunikasi bisnis lintas budaya. Di sini saya akan membahas dua hal pokok, yakni pentingnya komunikasi antar budaya dan yang kedua komunikasi dalam bisnis. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pentingnya komunikasi antar budaya. Pentingnya komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa melalui dari ras, etnik, atau sosioekonomi. Selanjutnya, semua makhluk hidup pasti akan melakukan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi antar budaya dapat meningkatkan hubungan antar budaya dan dominan setiap negara. Hakikat berkomunikasi antar budaya merupakan kegiatan yang sering terjadi dalam berkomunikasi setiap individu, baik dari dua orang ataupun lebih, sehingga tercipta kemudahan berkomunikasi. Manfaat dari komunikasi antar budaya yakni ada 3. Yang pertama, mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, akulturasi budaya. Dan yang terakhir, infiltrasi budaya. Sekarang saya lanjut di bidang kesulitan memahami komunikasi antar budaya. Kesulitan memahami komunikasi antar budaya ada 3. Yang pertama, realisme. Realisme yaitu perilaku diskriminatif, tidak adil, dan semena-mena terhadap ras. Yang kedua, prasangka. Prasangka merupakan persepsi yang keliru terhadap kelompok lain. Yang ketiga, atribusi. Atribusi merupakan proses identifikasi penyebab perilaku orang lain. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain karena fisik, motivasi, pengalaman, emosi, dan kompetisi. Hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media.
cara mengatasi kesulitan komunikasi antar budaya yakni ada 3. Yang pertama, memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya. Yang kedua, bertekad untuk memegang teguh etika berkomunikasi. Dan yang terakhir, menciptakan pesan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya, Febri Dria Ananda, yang membacakan hasil pentingnya komunikasi antar budaya dan komunikasi dalam bisnis. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hakikat komunikasi antar budaya dan bentuk-bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi antar budaya. Hakikat dari komunikasi antar budaya ini merupakan kegiatan yang terjadi berkomunikasi setiap individu lain, baik dari 2 orang ataupun lebih, hingga terciptanya kemudahan macam bentuk berbeda yang ada. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi antar budaya. Yang kedua, komunikasi antar ras. Yang ketiga, komunikasi antar etnis. Yang keempat, komunikasi antar bangsa. Yang kelima, komunikasi antar subkultur yang berbeda. Yang keenam, komunikasi antar kelompok agama. Yang ketujuh, komunikasi antar subkultur dan kultur domain. Yang kedelapan, komunikasi antar jenis kelamin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan-hambatan komunikasi lintas budaya. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa atau verbal, non-verbal, dan kompetisi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tentang faktor hambatan komunikasi. Yang pertama itu fisik. Fisik artinya hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Yang kedua, budaya. Artinya hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga, persepsi. Persepsi artinya hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. Yang keempat, motivasi. Artinya hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan. Rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Yang kelima, pengalaman. Hambatan komunikasi yang disebabkan oleh masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Yang keenam, emosi. Artinya hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar, sulit untuk dilalui. Yang ketujuh, bahasa. Artinya hambatan komunikasi yang terjadi ketika mengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak mengerti oleh penerima pesan sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Yang kedelapan, non-verbal. Artinya hambatan komunikasi yang berupa isyarat atau gestur. Yang kesembilan, kompetisi. Artinya hambatan komunikasi yang timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat penerima. Kenapa komunikasi antar budaya itu penting untuk dipelajari? Sebelum menjawab pertanyaan mengenai kenapa komunikasi antar budaya penting untuk dipelajari, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kelompok komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan sebuah komunikasi atau pertukaran pesan yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan beragam.
komunikasi antar budaya ini tentunya sangat penting untuk kita pelajari, apalagi kita tinggal di sebuah negara yang memiliki berbagai macam budaya di dalamnya. Perbedaan budaya ini dapat dilihat dari adanya perbedaan sejarah, agama, nilai organisasi sosial, dan bahasa yang dimiliki.